Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menyediakan kebutuhan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang baru, untuk sukacita yang baru yang Engkau berikan bagi masing-masing kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Bapa, agar kami layak menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan hatiku percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuat di dalam kami. Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari sekali lagi dari awal.
Shalom, apa kabarnya Gereja Oikos Online? Sungguh sangat bersuka cita, nama saya David Ciputra alias Dacip, bisa diberi kesempatan sekali lagi menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur pertama-tama kepada Tuhan yang sudah memberi saya umur untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga untuk sahabat saya dan saudara adalah Hizkia yang juga sudah memberi saya kesempatan hari ini. Tidak lupa untuk Kode dan untuk Yakub sebagai pemimpin Gereja Oikos Online juga. Hari ini saya mau melanjutkan tentang kisah seorang sahabat. Nah, ini kalau saudara tahu ya, minggu lalu Hizkia kan udah cerita tuh tentang bagaimana temannya namanya Marcel ya, yang dipanggil Tuhan. Saya kenal Marcel, saudara. Marcel ini sama-sama dengan saya pernah tinggal di Perth, Western Australia. Jadi kita sama-sama melayani Tuhan, dan saya sangat terpukul waktu saya mendengar kisah Marcel yang dipanggil Tuhan secara ini ya, karena kankernya gitu. Ternyata saudara, hari ini saya juga mau bersaksi sedikit ya. Kebetulan hari ini kalau video ini diputar tanggal 10, ini adalah peringatan 13 tahun di mana teman saya yang lain juga dipanggil Tuhan. Jadi ceritanya gini saudara, tanggal 11 April tahun 2009. Jadi kisah ini kira-kira udah hampir 13 tahun lalu ya, tahun 2009 itu ya. Nah, jadi ceritanya kita di Perth, kita mengadakan camp anak muda pada waktu itu ya. Jadi biasanya di masa-masa April, masa Paskah, kita mengadakan camp keluar kota gitu. Kita keluar kota, kita spend time bareng, kita main game bareng, kita datangi pembicara, kita ngadain satu session yang powerful, anointing, urapan luar biasa, banyak orang-orang terjamah Tuhan. Wah, pokoknya bagus gitu ya campnya ya. Nah, kita nggak nyangka saudara, waktu malam pertama itu kita tidur, ternyata ada satu orang teman saya yang tidak pernah bangun lagi dari tidurnya. Bayangin saudara, masih muda, umur 23 tahun. Nama teman saya ini adalah Sylvester. Sylvester ini orang cinta Tuhan. Dia pelayanan abis-abisan, dia rajin ke gereja, dia aktif, dia bukan orang jahat. Tapi kita nggak nyangka saudara, dia dipanggil Tuhan dengan umur yang begitu muda. Saya masih ingat pada hari itu di mana di camp semua orang terpukul, semua orang sangat sedih. Kita semua nggak ada yang mau camp lagi. Hari itu kita pulang dengan rasa sedih dan sakit hati. Kita bertanya, why? Kenapa? Dan apalagi pada hari itu adalah hari Jumat Agung. Kita berdoa, menunggu mujizat. Apakah Tuhan masih bisa membangkitkan Sylvester? Tapi ternyata saudara, dia tetap meninggal. Kita terpukul dan kita menjawab, kita bertanya, why? Kenapa? Dan ini adalah topik saya hari ini. Unanswered prayer. Doa yang tidak terjawab. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana seorang sahabat dari Tuhan Yesus sendiri yang doanya tidak dijawab Tuhan. Oke. Saya bakal bacakan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 ya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ada seseorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Lazarus tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ada 3 saudara ya. Maria, Marta, Lazarus. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur, menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, perhatikan saudara, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia Maria dan Marta nggak bilang Lazarus, saudaranya kita, tidak. Mereka meminta dengan belas kasihan. Ini orang yang kamu kenal Yesus. Ini orang yang sangat kamu kasihi sedang sakit. Mungkin Yesus sering berkunjung ke Betania. Mungkin mereka sering makan bersama. Mungkin mereka sering berfellowship. Mungkin Lazarus adalah pengikut Yesus yang setia. Jadi ini orang yang sangat baik.
Sama seperti teman saya, Sylvester, orang yang baik. Sama seperti Marcel, teman yang Hizkia kemarin sampaikan, orang yang baik. Tapi kita bertanya, why? Kenapa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, perhatikan saudara, ia berkata seperti ini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun, nah ini perhatikan nih, ini penting saudara. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa saudara? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini menarik saudara. Kenapa Yesus yang begitu mengasihi Lazarus, Yesus yang katanya adalah sahabatnya Lazarus, sengaja tinggal selama 2 hari di tempat di mana ia mendengar kabar itu. Di zaman itu saudara, itu nggak ada HP, nggak ada handphone. Yesus nggak bisa telepon, Maria, Marta, tenang aja, aku akan pergi, tinggalin. Dia nggak bisa telepon gitu. Jadi dia harus pakai messenger, dia harus ini. Tapi dia udah ada messenger datang nih kepada Yesus. Yesus, sahabat kamu lagi sakit, cepat pergi, tuh cepat sembuhkan. Dan pasti saya yakin Maria Marta pasti sudah sering mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membuat mujizat, bagaimana Yesus guru yang baik. Tapi pada hari itu Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari. Dan ini adalah poin saya yang pertama. Kalau kita belajar dari kisah Lazarus ini, yang pertama, God is never late. Tuhan tidak pernah terlambat. But He is rarely early juga. Dia tuh jarang lebih cepat. He always on time. In His time. Ya, Tuhan selalu tepat waktu. Waktunya Tuhan. Sayangnya, kita nggak tahu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus mau datang. Kita nggak tahu apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan Lazarus atau membiarkan dia mati. Dan seperti saudara tahu, pada akhirnya Lazarus benar-benar mati. Bahkan pada waktu Yesus ketemu Lazarus lagi, ketemu Maria dan Marta, Maria Marta berkata, Tuhan, kalau Engkau di sini, maka Lazarus masih hidup. Tapi Yesus bilang, perhatikan saudara, Yesus berkata seperti ini, penyakit itu tidak mau kematian. Dia tahu bahwa Lazarus akan bangkit. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa di atas kematian. Tetapi saudara, mengapa Yesus, coba kita perhatikan ya, mengapa Yesus sengaja? Karena dia tahu His timing, waktunya, His timing is not Maria dan Marta timing. Dia tahu waktunya, bukan waktunya Maria dan Marta. Rencananya, rancanganku bukan rancanganmu, firman Tuhan berkata ya. Kadang-kadang kita sering, oh Tuhan tuh harusnya begini, Tuhan harusnya menyembuhkan. Tapi Yesus tahu, kalau dia datang lebih cepat. Coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita pikir dengan logik, karena kita udah tahu kejadian ini. Kita tahu Lazarus akan dibangkitkan. Tapi kalau pada waktu itu Lazarus disembuhkan, kalau pada waktu itu Yesus datang lebih cepat, mungkin 2 hari kemudian, atau bahkan 4 hari kemudian, Yesus sudah datang tiba-tiba, Yesus menyembuhkan Lazarus seperti yang lain. Lazarus hanya salah satu dari sekian banyak orang yang disembuhkan. Tetapi karena Yesus terlambat 4 hari, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dan ini adalah prinsip yang pertama, saudara. Saya mau cerita, pada waktu Sylvester meninggal, kita semua nggak mengerti kenapa itu terjadi. Tapi saya mau bilang gini saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Sylvester dipanggil Tuhan sudah selesai. Kita nggak mengerti. Sampai sekarang mungkin saya juga nggak mengerti mengapa seorang yang masih muda, seorang yang cinta Tuhan seperti Sylvester, seperti Marcel, dipanggil sebegitu cepat.
Tapi hari ini saya mau bilang gini, untuk jemaat gereja Oikos Online, kita nggak tahu waktu Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu. Jangan saudara pikir, oh saya masih muda, saya nggak sakit, saya masih umur saya mungkin 50 tahun lagi. Jangan meremehkan waktunya Tuhan. Kita nggak tahu. Saya mau bilang gini, kita nggak tahu umur kita kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang kita tahu, apa yang kita bisa lakukan selagi kita hidup. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau cerita. Yesus berkata ya, bahwa di ayat yang keempat, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa saudara? Kemuliaan Allah. Ini menarik saudara. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dan kita tahu mengapa Yesus akan dipermuliakan. Karena Yesus mengalahkan kematian. Jadi doanya Marta dan Maria supaya Yesus menyembuhkan Lazarus tidak terjawab. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa Lazarus harus mati untuk dibangkitkan. Tapi pertanyaannya, pada waktu itu kan kita nggak tahu. Pada waktu itu Maria dan Marta nggak tahu. Maria dan Marta, nah ini menarik saudara. Saya mau baca sekarang di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Maka ini seperti Yesus itu kalau dalam bahasa asli itu kayak dia tuh berteriak di dalam hatinya, dia groan in his spirit. Masgul, ia sangat terharu. Dia melihat bagaimana Maria menangis, bagaimana Marta begitu sedih. Dia berempati. Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah. Dia 35. Maka menangislah Yesus. Saya mau bilang gini saudara. Yesus peduli apa yang kita alami. Yesus menangis sebagai seorang Allah, sebagai seorang Tuhan. Yesus tahu bahwa Lazarus sebentar lagi bangkit. Tapi mengapa dia masih menangis? Karena dia berempati saudara. Dia berempati, dia tahu bahwa apa yang dia alamin, apa yang Maria dan Marta alamin, Yesus sangat mengerti. Yesus berempati, Yesus menangis. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau bilang, this is the good news. Ini adalah salah satu berita baik, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang tidak peduli dengan apa yang saudara sedang alami. Mungkin saudara sering kali berdoa, saudara mungkin jawaban doa saudara tidak terjawab, dan saudara mungkin sering kali komplain, di mana Tuhan? Mungkin Tuhan sedang sibuk mengurusi perang di Rusia, Ukraina. Mungkin Tuhan sedang sibuk dengan untuk menanggulangi penyakit COVID-19. Mungkin Tuhan udah gak peduli lah sama hidup saya siapa? Mungkin saudara pikir demikian. Tapi hari ini saudara, saya mau bilang, the good news. Tuhan kita, Yesus adalah Tuhan yang peduli. He cares about you. Saya nggak tahu masalah Bapak Saudara sekalian. Saya nggak tahu masalah keuangan Bapak Ibu. Saya nggak tahu masalah kesehatan Bapak Ibu. Tapi saya tahu Tuhan peduli. Poin saya adalah begini. Walaupun saudara menderita, walaupun saudara sengsara, walaupun saudara bermasalah, tetap percaya pada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Saya mau bilang gini Bapak Saudara sekalian, saya mau bersaksi sebentar ya. Karena saya kenal dengan Marcel, saya kenal dengan Sylvester, dua orang sahabat ini yang dipanggil Tuhan dengan umur masih muda. Saya masih ingat bagaimana Marcel ketemu dengan saya waktu dia lagi sakit. Saya tanya, apa yang membuat kamu kuat? Dia bilang, Tuhan masih baik. Saya masih ingat, Sylvester walaupun dipanggil Tuhan secara mendadak ya, jadi dia nggak tahu kalau dia sakit. Tapi Sylvester mengalami pergumulan yang luar biasa, saudara. Karena privacy issues, saya nggak bakal kasih tahu di sini. Tapi dia mengalami masalah keluarga. Orang tuanya bermasalah. Ada satu titik di mana dia bilang, Cip, karena dia panggil saya Dacip ya. Cip, saya kadang-kadang menyerah. Saya kadang bingung. Kenapa Tuhan biarin ini terjadi dalam keluarga saya? Padahal saya melayani Tuhan, saya pelayanan, saya baca Alkitab, saya cinta Tuhan. Kenapa Tuhan biarin masalah keluarga saya ini terjadi?
dia memilih untuk percaya Yesus. Marcel memilih untuk percaya Yesus. Dan hari ini saya mau bilang, Maria dan Marta memilih untuk percaya Yesus. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau bilang, kalau saudara gak bisa melihat Yesus, saudara mungkin ada doa yang belum terjawab, unanswered prayer. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus, terus percaya, terus beriman, terus berdoa. Jangan menyerah. Jangan menyerah kepada imanmu. Jangan menyerah ke dalam pencobaanmu. Yesus mendengar. Yesus menangis waktu kamu menangis. Yesus mendengar doa-doamu. Mungkin doamu tidak terjawab Tuhan, tapi tetap percaya Tuhan masih baik. Yang percaya katakan amin, saudara. Oke, yang pertama saya mau bilang bahwa waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Yang kedua saya mau bilang, tetap percaya di dalam masalah kita. Yang ketiga dan terakhir, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus. Perhatikan saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikan saudara, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Yesus. Marta, ini pertanyaan Marta. Marta bilang bahwa Yesus bilang, kau datang maka saudaraku akan bangkit, saudaraku masih akan hidup. Tapi Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana Lazarus yang sudah mati tapi hidup? Karena dia percaya Yesus. Orang percaya Yesus. Hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau beri satu kenyataan hidup. Bila saudara percaya Yesus, saudara tidak perlu takut akan kematian. Mengapa? Karena Yesus berjanji bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. He is the resurrection and life. Dan ini adalah good news. Berita baiknya, Sylvester sahabat saya, Marcel sahabat saya, mereka berdua percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saudara sekalian, saya mau bertanya, apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apa jangan-jangan saudara hanya sebagai orang Kristen, saudara cuma ikut-ikutan ke gereja? Ya, Cip, saya ke gereja, saya orang Kristen, ya KTP saya Kristen, tapi sebenarnya saya nggak pernah percaya. Mungkin saya nggak kenal. Hari ini saya mau bertanya pada saudara sekalian, kalau saudara dipanggil Tuhan hari ini, apakah saudara yakin masuk surga? Apakah saudara yakin saudara pasti bertemu Yesus? Kalau saudara nggak yakin, hari ini saya mau pimpin saudara dengan doa terima Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bilang, saya beriman, saya percaya Yesus. Sylvester percaya Yesus. Teman saya Marcel percaya Yesus. Suatu hari saya akan bertemu dua sahabat saya ini kembali di dalam satu tempat di mana tidak ada sakit penyakit, di mana tidak ada kanker, tidak ada air mata. Saya akan bertemu mereka kembali, berfellowship dengan mereka, bersahabat dengan mereka di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Saudara sekalian, jangan lewatkan. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang pertama. Yang kedua, ingat, tetap percaya Yesus di tengah-tengah masalah. Yang ketiga, percaya Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Yesus berkata seperti ini ya, di Roma, di kitab Roma, barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, ia akan diselamatkan. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mati di kayu salib dan dia dibangkitkan pada hari ketiga? Mari tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Hari ini saya berdoa secara spesifik, secara khusus untuk saudara yang mungkin belum pernah menerima Yesus.
Hari ini hari menjelang Jumat Agung dan Paskah. Mari hari ini bilang kau hari ini belum pernah menerima Yesus. Saya mau pimpin saudara dengan doa. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Bila saudara berdoa seperti ini, saudara, saya percaya saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Saya bilang gini saudara sekalian, terima kasih untuk waktunya hari ini mendengarkan firman Tuhan, tapi hari ini yang lebih penting, saudara praktekkan firman Tuhan. Ingat, tetap percaya di dalam setiap masalah, tetap percaya Yesus, Tuhan memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini, katakan, sebab Tuhan janji firman-Mu adalah ya dan amin dalam hidup kami, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari esok yang penuh dengan pengharapan Tuhan, dan kami mau mengimaninya dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau Tuhan, Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah ku Lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu, lebih sungguh lagi dari awal sama-sama kita menaikkan pujian ini, katakan, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. katakan, pertolonganku Pertolongan hanya datang dari-Mu Tuhan. datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, Katakan, hanya Kaulah jawaban. hanya Engkaulah jawaban hidup.
sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab kekuatan kami dapat hanya dari-Mu Tuhan. Kau adalah sumber kekuatanku, Kau Raja kami, Kau mulia. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami sadar betul Tuhan bahwa kami ada sampai dengan saat ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan dalam kesesakan kami Tuhan, ketika kami berseru kepada Engkau dan Engkau mendengarkan seruan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mungkin bagiku Amin, amin Tuhan. semua mungkin bagimu. Katakan hanya Engkau jawaban. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Tak pernah ku lihat Terima kasih Tuhan. dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan yang tak mungkin bagiku. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku.